أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga cahaya malakuti menerangi seluruh bagian jiwa kita dan kita mampu menyaksikan keindahan alam malakut dengan ainul basar. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Misbah Asy-Syariah wa Miftahul Haqiqah, pelita syariat dan gerbang hakikat, yang berisikan riwayat-riwayat yang berasal dari Imam Ja'far Shadiq salamullah alaih, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keenam dan guru dari imam-imam mazhab yang ada. Kita lanjutkan pada bab tentang adabul akal, tentang sikap dalam makan, dalam memenuhi kebutuhan perut kita. Qala Shadiq alaihi salam, qillatul akal mahmudun fi kulli qaumin li'anna fihi maslahal batin wa dhahir. Imam Shadiq mengatakan sedikitnya makan itu terpuji dalam setiap kaum, tidak peduli apapun bangsa atau agamanya, bahwa sedikit makan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji, itu yang memberikan kebaikan yang banyak. Kenapa? Li'anna fihi maslahatal batini wa zahir. Karena padanya itu ada maslahat baik dalam zahir maupun dalam batin. Sedikitnya makan ini memberikan kebaikan baik secara zahir, memberikan kesehatan tentu saja, memberikan kenyamanan bagi kita semua, karena dalam makanan itu banyak mengandung hal-hal yang membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Dalam hadis, Imam Ali alaihissalam mengatakan, ada uminka wa da'ufika. Penyakit itu dari kamu juga, dan diri kamu sendiri. Dan obatnya, penyembuhnya ada juga pada diri kamu. Jadi penyakit bersumber dari banyaknya makanan-makanan yang kita konsumsi, dan penyembuhannya tentu yang paling sederhana adalah mengurangi makanan itu. Jangan tunggu ketika sudah penyakit itu mendatangi kita sehingga kita dipaksa untuk tidak memakan makanan tertentu. Nah, itu menjadi satu yang penting bagi kita. Karena itu kenapa dalam hadis juga disebutkan sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Bahkan binatang-binatang pun melakukan puasa. Semakin panjang usia binatang itu, maka kita bisa pastikan bahwa dia banyak puasanya. Ular selama mengganti kulitnya berpuasa. Ayam ketika dia mengerami telurnya dia berpuasa. Burung elang dalam usia yang sudah tua biasanya mencabut bulu-bulunya dan dia berpuasa untuk menunggu bulu-bulunya tumbuh kembali sehingga dia kembali menjadi muda. Ini menjadi sesuatu yang penting. Wal mahmudu minal ma'kulati arba', darurah wa uddah wa futuh wa quwat. Fal aqlu daruriyun li asfiya, wal uddatu lil qawamil adkiya, wal futuh lil mutawakkilin, wal quwwatu lil mu'minin. Imam Ja'far mengatakan bahwa yang terpuji dari orang yang makan itu ada 4 golongan. Jadi ada 4 golongan yang terpuji dalam makanan, dalam terkait dengan makan ini. Yang pertama disebut ad-darurah. Yang dimaksud dengan darurah itu orang tersebut makan hanya pada konteks darurah, yaitu makanan itu memang sangat diperlukan oleh tubuh untuk bisa beraktivitas. Dan pada tingkat ini, misalnya dalam syarah dikatakan ad-darurah, pada tingkat ini al-murad bid-darurah
alla yatasarrafa minal quwwati illa biqadr darurah indal ittirar wa hadhihi tariqatul asfiya. Dia tidak akan menggunakan makanan itu atau memakan makanan itu kecuali berdasarkan qadar darurah indal ittirar, yaitu sesuai dengan keadaan yang darurat yang sangat penting dalam keadaan kebutuhan yang bersangatan. Para nabi, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu berada pada tingkat ini dalam konteks memperlakukan makanan. Mereka sebatas makanan itu untuk menegakkan punggungnya untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sangat terpuji, tapi tentu tidak semua orang sampai pada tingkat ini. Yang kedua yaitu uddah, yaitu makanan yang padanya itu betul-betul dalam keadaan halal dan tanpa syubhah, makan hanya pada batas diperlukan tubuhnya atau dirinya untuk makan. Jadi pada tingkat ini dia makan mungkin lebih banyak dari yang pertama pada tingkatan itu, pada tingkatan asfiya, pada tingkatan nabi. Tetapi bahwa dia hanya makan memang betul-betul yakin bahwa makanan itu adalah makanan yang halal, yang thayyib, dan tanpa keraguan padanya. Baik dari memperolehnya, cara memperlakukan makanan tersebut, penyembelihannya, sampai tangan yang menghidangkannya, tempat hidangannya. Pada tingkat ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada seorang ulama yang luar biasa, yaitu Muhammad Taqi Ja'fari, penulis Syarah Nahjul Balaghah. Dan dalam keadaan sakit, dia dibawa ke London, dan murid-muridnya di situ ingin menjamu dirinya. Dia sudah menjanjikan waktu, memberikan kesempatan untuk menyediakan waktu untuk makan malam. Tetapi setelah ditunggu, Syekh Taqi Ja'fari tidak hadir. Sehingga mereka tentu kecewa. Dan besoknya ketika berjumpa, mereka bertanya, kenapa tadi malam sesuai dengan janji tidak hadir, padahal kami sudah menyediakan makanan. Syekh Taqi Ja'fari mengatakan bahwa saya hadir, tetapi ketika berada di pintumu, saya mengurungkan niat untuk makan malam bersamamu. Muridnya itu kemudian berkata, kenapa Syekh, apa yang terjadi? Dia berkata bahwa di antara makananmu ada makanan yang tidak halal. Sehingga muridnya itu berpikir, baru kemudian dia teringat bahwa karena waktu yang sudah mendesak, dia belilah makanan ayam dari satu pasar tanpa menyelidiki apakah disembelih sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Syekh Taqi Ja'fari mengatakan ayam yang kau sediakan itu tidak disembelih sebagaimana syariat Islam. Jadi orang sudah sampai pada tingkat sensitivitas yang demikian karena memang tubuhnya sendiri sudah dari nutfah disiapkan dengan makanan yang halal, yang tanpa padanya hal-hal yang syubhat sekalipun. Sehingga tubuhnya sendiri sudah merasakan sensitivitas terhadap makanan yang hendak dimakan itu. Yang ketiga, dan ini pada tingkat yang ketiga ini untuk orang-orang yang bertakwa, lil atqiya, pada tingkatan para orang-orang yang memang sudah pada tingkat ketakwaan tertentu. Disebut ini pada tingkat futuh, yaitu dia menerima makanan yang dihidangkan padanya dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk makanan itu, dan dia bersyukur pada Allah, tentu saja yang halal, tapi bahwa segala bentuk itu, apakah itu sesuatu yang nikmat atau tidak ketika dimakan, dia bersyukur, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ulama makan jeruk yang pahit dan asam, tapi dia makan dengan nikmat. Sehingga orang-orang bertanya di sekitarnya, Syekh itu kecut jeruk itu, kenapa engkau makan dengan nikmat? Dan Syekh gurunya berkata bahwa ini adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang datang dari Allah memberikan kenikmatan bagiku dan aku bersyukur atasnya. Itu pada tingkat yang disebut dengan mutawakkilin. Jadi memperlakukan makanan itu sebagai nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis makanannya, sesuai dengan tidak sesuai dengan selera kita, rasanya bagaimana, tapi karena itu nikmat yang datang dari Allah, dan nikmati dengan kenikmatan, dengan rasa syukur dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ini disebut dengan waquwat. Yang dimaksud oleh Imam Ja'far quwat itu yaitu lil mu'minin, pada tingkat orang-orang beriman, mereka makan dan minum sebagaimana umumnya masyarakat, tetapi dengan pengetahuan tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Bukan hanya sekedar halal dan haram, tapi makanan yang baik. Ini penting, tentu umumnya kita berada pada tingkat yang keempat ini. Jadi terpujinya orang yang makan itu, kata Imam Ja'far As-Shadiq, dalam 4 tingkatan yang disebut dengan darurah, wa uddah, wa futuh, wa quwat. Fal aqlu daruri lil asfiya, wal uddah lil qawamil atqiya, wal futuh lil mutawakkilin, wal quwatu lil mu'minin. Yang darurah ini, yang darurat itu bagi golongan para asfiya, orang-orang yang memang sudah murni jiwanya, para nabi dan kekasih Allah al-ma'sumin alaihissalam. Yang kedua itu uddah, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, ketakwaan yang tinggi. Dan yang ketiga itu futuh, itu bagi orang-orang yang bertawakal pada Allah. Dan yang keempat wal quwwat, bagi orang-orang yang beriman. Yang doruri, sekali lagi, bahwa itu hanya makan, hanya sekedar makanan itu untuk menegakkan tubuhnya dalam ibadah. Yang kedua, udah itu bahwa dia makan itu dalam kapasitasnya dan melepaskan diri dari beragam hal yang syubhah, halal dan syubhah. Bahkan ada para ulama tidak mau makan kalau dia tidak pernah mendengar Rasulullah dan ahlul baitnya memakan makanan tersebut. Dan yang ketiga itu yaitu dia makan makanan yang halal, yang baik, thayyiban, dan dia menghindarkan diri dari hal-hal yang makanan-makanan yang kurang baik, dan selalu bersyukur dalam segala jenis makanan pun, karena segala itu baginya adalah nikmat dari Allah. Dan yang keempat adalah kuat, umumnya orang beriman, bahwa dia makan dan minum sebagaimana awam, tetapi dia tahu mana makanan yang diperkenankan dan tidak. Ini 4 tingkatan orang dalam memperlakukan makanan yang terpuji. Walaysa syai'un adarru ala qalbil mu'min min kathratil akal, wa hiya mawruthatu li syai'in qaswatil qalbi wa hajani syahwa. Dan tidaklah ada yang lebih buruk, lebih berbahaya bagi hati orang yang beriman itu dibandingkan banyaknya makan. Mengapa? Ini akan mewariskan 2 hal. Ada 2 hal yang akan dihasilkan karena terlalu banyaknya kita makan ini. Yang pertama adalah qaswatul qulub, yaitu matinya hati, mengerasnya hati ini. Kita bisa bayangkan hati yang keras, bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa al-hijaro aw asyadul qaswah, dia bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi. Hilang sensitivitas, hilang hatinya itu cahaya, hilang pada hatinya itu intuisi yang menghubungkan dia dengan alam ruhania. Dia tidak lagi peduli pada sekitarnya, bahkan empati dia terhadap hamba-hamba Allah yang lain menjadi hilang. Bahkan ketika orang yang sudah hatinya keras, dia melakukan dosa sekalipun tidak ada rasa bersalah pada dirinya, dan itu akan membangkitkan hajanus syahwa, yaitu membangkitkan dorongan syahwat yang luar biasa pada dirinya karena banyaknya makan. Muncul dorongan untuk menguasai, muncul dorongan ambisi yang luar biasa, tidak peduli lagi halal dan haram, dan melakukan beragam keburukan yang lain. Ini berbahaya tentu saja, ini menyebabkan kemudian bangkitnya syahwat. Syahwat mengambil kendali, dan kalau orang sudah berada dalam kendali syahwatnya, maka sesungguhnya dia telah berada di bawah kendali syaitan. Wal ju' idamul mu'minin wa ghidatul ruh wa ta'amul qalb wa shihatul badan.
lapar itu menguatkan orang-orang yang beriman, asupan bagi ruh, makanan bagi hati, dan kesehatan bagi tubuh. Mengatakan bahwa lapar itu menguatkan orang yang beriman dan merupakan asupan bagi ruh, makanan bagi hati, dan kesehatan bagi tubuh. Ini menarik. Dengan puasa, dengan menahan, kemudian lapar, kita tidak akan makan sebelum terasa lapar. Dan lapar itu, atau puasa, yang kita merasakan lapar itu akan menguatkan jiwa kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat ruh kita kembali merasakan sensitivitas, merasakan kekuatan pada ruh kita, cahaya ruhani padanya. Itu menjadi makanan bagi hati kita dan tentu kesehatan bagi tubuh kita. Jadi bulan suci Ramadan ini, di mana kita mengurangi makan, tidur kita, itu menyehatkan tubuh kita, menguatkan dorongan pada diri kita untuk melakukan kebaikan dan ibadah. Jadi kita merasakan perbedaan yang sangat mendasar apa yang kita rasakan di bulan suci Ramadan dengan di luar bulan suci Ramadan, dalam ibadah kita, dalam zikir kita, dalam ketundukan kita, dalam ketaatan kita. Di penghujung bulan suci Ramadan kita merasakan bagaimana ruhani kita itu sudah merasakan hal-hal yang luar biasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi, ma mala'a ibnu Adam wi'a asyara min batni. Tidaklah tempat bagi seorang anak Adam itu yang lebih buruk daripada perutnya. Kita bisa melihat bahwa manusia ini memakan segala hal. Kalau binatang itu hanya memakan satu bagian saja dari satu jenis makanan, tapi manusia memakan segala hal. Sehingga dalam pernyataan Imam Ali mengatakan bahwa la taj'al butunaka qabral hewan. Jangan jadikan perut kamu itu sebagai kuburan hewan. Seluruh hewan kita makan, menjadi bangkai, menjadi kuburan di dalam perut kita. Hingga kita melihat ada orang yang karena begitu makannya dahsyat, perutnya mengembang luar biasa. Jadi tempat yang paling buruk, tempat yang paling kotor, yang efeknya sangat berbahaya pada batin kita. Ini sangat luar biasa di dalam Islam, bagaimana aturan dalam makanan ini demikian ketatnya, dalam tujuan sebenarnya untuk meningkatkan ruhaniah kita. Kalau kita sibuk melayani raga kita ini, tubuh kita ini dengan keinginannya, maka kita pada saat yang sama tengah mematikan ruhani kita, jiwa kita. Dan itu sesuatu yang paling berbahaya. Wa qala Daud alaihissalam, tarkul luqmati ma'a darura ilaiha ahabbu ilayya min qiyami 20 al-lailah. Daud alaihissalam berkata, meninggalkan satu luqmah, satu bagian makanan itu, walaupun ada keinginan yang luar biasa atau dorongan, keperluan, hajat, darurah terhadap makanan itu yang luar biasa, meninggalkannya lebih aku cintai daripada sholat malam selama 20 malam. Satu luqmah yang kita meninggalkan makanan yang sebenarnya tidak diperlukan oleh diri kita. Nabi Daud alaihissalam mengatakan lebih baik bahkan dari 20 sholat malam melaksanakan ibadah. Ini menjadi penting karena apalagi na'udzubillah min dzalik, tentu makanan yang haram. Makanan haram itu berefek pada raga kita, pada jiwa kita, mematikan hati kita, membuat kita daya-daya yang bekerja pada ruhani kita menjadi lemah, daya ingat kita menjadi berkurang, jadi lemah, dan beragam keburukan lainnya, kemudian menjadi makanan bagi syahwat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi, al-mu'min ya'kulu fi wahidin wal munafiq fi sab'a am'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman itu makan dalam satu piring saja, dalam satu tempat makanan saja, sementara orang munafik itu dari 7 tempat. Kita lihat betapa hidangan yang luar biasa di hadapan kita. Orang mukmin hanya mengambil apa yang ada di hadapannya secukupnya.
Tapi orang munafik mengambil keseluruhan bagian makanan itu, menikmati seluruh bagiannya tanpa batas. Ini penggambaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang melahap apapun tentu menunjukkan pada kita syahwatnya betapa luar biasa yang akan muncul pada dirinya. Dia dikuasai syahwatnya. Dan itu merupakan sumber dari kemunafikan dan berbahaya tentu saja bagi ruhani kita, jiwa kita. Ada adab-adab makan tentu saja yang diajarkan. Misalnya sebelum makan kita tentu dalam keadaan suci menghadapi makanan karena itu nikmat dari Allah. Kemudian kita membaca doa, mulailah makan dengan membaca basmalah, kemudian makan dengan tangan kanan kita, memakan makanan yang ada di hadapan kita. Ada beberapa ulama bahkan tidak akan makan kecuali dengan pakaian yang baik. Kenapa? Karena itu menghadapi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperlakukan makanan bukan hanya sekedar begitu saja. Kenapa? Karena makanan itu akan mengembangkan diri kita, tubuh kita. Kalau sudah dimulai dengan ismu Allah, maka insya Allah dia akan memberikan kebaikan, keberkahan pada diri kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wailul lil nasi min qabqabain qila wa ma huma ya Rasulullah qala al batn wal faraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi manusia yang qabqabain. Apa itu ya Rasulullah qabqabain itu? Orang yang memenuhi dorongan perutnya dan di bawah perutnya dan farajnya. Jadi orang yang selalu memenuhi keinginan perutnya dan farajnya. Ini orang yang celaka, kata Rasulullah SAW. Orang seperti ini tentu turun derajatnya dari tingkat manusia pada tingkat hewani. Dan kita akan menyaksikan orang yang seperti ini tidak ada muncul tanda ketakwaan pada wajah mereka. Wa qala Isa ibn Maryam alaihi assalam, ma marida qalbu ashaddu minal quswa wa maqtalatun nafsun bi ashabi min bughdul ju' wa huma zimamut tardil wal khazlan. Nabi Isa alaihissalam mengatakan tidak ada penyakit bagi hati itu kecuali kerasnya hati itu. Tidak ada penyakit yang lebih buruk dari mengerasnya hati. Tidak ada paling beratnya kebencian dari jiwa kita itu kecuali terhadap lapar. Dan keduanya menyebabkan kehinaan pada diri seorang manusia. Jadi kalau orang hatinya keras, selalu dalam keadaan kekenyangan, maka Nabi SAW mengatakan kedua hal ini akan menyebabkan jatuhnya hamba itu, bahkan dia mengalami penderitaan dan terhina dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Karena itu bahwa kita tentu menyadari makanan yang ada di hadapan kita inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperlakukannya dengan baik, hanya memilih makanan-makanan yang memang layak untuk kita makan, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu akan sangat membantu kita dalam ibadah kita, dalam menghidupkan ruhani kita, maknawi kita, sehingga insyaallah kita akan naik dari derajat kita hewan ini sampai pada derajat manusia yang sempurna. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Dan satu hal lagi, ada orang yang pernah bertanya pada saya, kenapa di Islam itu banyak bagian-bagian yang diharamkan. Saya berkata berdasarkan pembacaan saya pada beberapa kitab tasawuf menunjukkan makanan itu akan bersatu dengan tubuh kita. Makanan yang layak bagi ruhani kita, itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Tapi makanan yang itu justru menarik kita pada alam kesadaran material kita, pada bagian hal-hal yang duniawi kita dan melupakan, melalaikan maknawiyah kita, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dalam memperlakukan makanan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.